Selain memiliki pertanian alpukat khas yang mendunia di Cape Town, Afrika Selatan juga memiliki perkebunan jeruk yang diekspor ke berbagai negara yang berada di Provinsi Limpopo, yang mengelola 160 hektar dan menanam berbagai jenis jeruk. Petani jeruk di sini dapat mengekspor hasil kebunnya ke Eropa, Rusia, Timur Tengah, dan juga Kanada. Sebagian besar jeruk yang dibudidayakan di sini adalah jeruk lemon dan jeruk Valencia, yaitu jeruk tanpa biji. Jeruk ini biasanya memiliki biji antara 0 hingga 9 biji per buah. Sehingga umumnya jeruk Valencia adalah jenis jeruk yang biasa diproduksi untuk keperluan membuat jus. Walau begitu, karena warnanya yang menarik dan rasanya yang manis, jeruk ini juga menembus pasar buah segar di pasar-pasar swalayan. Mari, rekayasa teknologi ajak kalian mengunjungi perkebunan jeruk Valencia di Afrika Selatan. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Pohon jeruk Valencia paling baik beradaptasi dengan suhu konstan antara 15 derajat dan 23 derajat pada siang dan malam hari. Seperti halnya jenis pohon jeruk lainnya, pohon jeruk Valencia juga membutuhkan sinar matahari yang banyak. Setidaknya, pohon dapat mendapatkan sinar matahari penuh 6 jam sehari. Kondisi ini membuat Afrika memiliki geografis yang tepat untuk budidaya jeruk. Setelah mendapatkan lahan yang memenuhi syarat tumbuh pohon jeruk yang baik, selanjutnya adalah mendapatkan bibit jeruk unggul untuk dibudidayakan. Salah satu kunci kesuksesan dalam produksi buah jeruk yang melimpah dan sehat di Afrika Selatan adalah mendapatkan bibit unggul dari petani bibit yang terpercaya dan bersertifikat. Dan semua cerita ini dan berbagai jenis jeruk unggulan berasal dari rumah pembibitan di sini. Petani bibit jeruk di Afrika Selatan dapat menghasilkan 800.000 bibit pohon per tahun yang dijual hanya di dalam negeri. Langkah pertama dalam perbanyakan bibit adalah menabur biji benih jeruk. Setelah beberapa hari, benih akan berkecambah. Benih ini akan dipelihara hingga memiliki tinggi 20 cm. Selama masa perkembangannya, setiap benih dipantau dan diseleksi, sehingga pekerja akan membuang bibit yang tidak memenuhi syarat. Setelah itu, bibit dipindahkan ke kantong polybag. Di sini, bibit dipelihara hingga memiliki tinggi 50 cm dan batangnya minimal berdiameter 8 mm di bagian pangkalnya. Kemudian, pekerja akan melakukan okulasi dengan menyambungkannya dengan batang induk yang sudah berbuah dan memiliki kriteria unggul. Setelah itu, pekerja mengikatnya dan menutupnya dengan plastik. Kemudian bibit dibiarkan selama 3 minggu. Setelah 3 minggu, tunas akan dibuka dan dicek untuk melihat tingkat kesuksesannya.
Jika gagal, maka bibit akan disingkirkan dan akan dicoba sekali lagi penyambungan pada gelombang selanjutnya. Untuk bibit yang berhasil, tangkai akan mengeluarkan kuncup yang mulai tumbuh dan berwarna hijau segar. Bibit kemudian dibiarkan selama 7 hari sebelum akhirnya diikat dengan tongkat untuk memastikan tumbuh lurus ke atas. Kemudian setelah bibit berumur 16 hingga 18 bulan, bibit jeruk siap untuk dikirim ke petani-petani jeruk di Afrika Selatan. Setelah bibit-bibit ini sampai di ladang, petani akan melakukan pengecekan sekali lagi kondisi tanah untuk menentukan kesiapan tanah dalam menerima bibit jeruk. Setelah memenuhi syarat, traktor penanam pohon jeruk siap untuk diturunkan. Traktor ini bekerja dengan dibantu oleh 2 orang pekerja yang akan menempatkan bibit pada mesin yang selanjutnya menancapkannya ke dalam tanah sesuai jarak yang ditentukan. Jarak pohon jeruk Valencia disarankan adalah 6 meter. Pada awal perkembangannya, bibit jeruk harus diperlakukan seperti bayi, sehingga penyiangan gulma dan pemberian pupuk organik akan rutin dilakukan saat masa awal perkembangannya. Untuk memenuhi kebutuhan airnya sendiri, kebanyakan petani jeruk di Afrika Selatan akan menggunakan sistem irigasi tetes untuk menghemat penggunaan air dan terbukti lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan air bagi tanaman jeruk. Selanjutnya, karena pohon jeruk Valencia menyukai kondisi tanah yang lembab, sehingga irigasi tetes ditempatkan di 2 tempat, yaitu di mana di atas permukaan dan juga di bawah permukaan. Penyiraman ini dilakukan secara rutin sesuai dengan tumbuh kembang bibit jeruk dengan pengaturan otomatis yang dikendalikan oleh komputer. Seperti halnya pertanian alpukat di Afrika Selatan, petani di sini juga memiliki embung airnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan air sepanjang tahun. Setelah pohon jeruk berumur 2 hingga 3 tahun, pohon jeruk perlu dilakukan pemangkasan. Hal ini berfungsi untuk mengontrol ketinggian pohon dan juga mempertahankan bentuk produktif pohon, yang memastikan semua bakal buah jeruk akan mendapatkan sinar matahari. Untuk mengatur ketinggian pohon, petani biasanya menggunakan mesin traktor khusus yang akan berjalan melewati barisan pohon jeruk dan memotong puncuk pohon yang sudah melewati tinggi yang ditentukan. Sementara itu, untuk pemangkasan bentuk pohon akan dilakukan secara manual oleh para pekerja. Perawatan lainnya yang perlu dilakukan adalah pengendalian hama dan penyakit. Petani akan mengirim traktor penyemprot yang akan berjalan di antara barisan pohon jeruk dan menyemprotkan pestisida dan fungisida ke arah kanan dan kiri mesin traktor ini. Penyemprotan ini dilakukan sesuai dengan kondisi dan serangan dari hama. Setelah pohon jeruk Valencia berumur 3 hingga 4 tahun, pohon-pohon ini akan mulai mengeluarkan bunga. Tanda buah jeruk akan mulai produktif. Pohon jeruk termasuk pohon yang membutuhkan waktu lama untuk masak. Jeruk Valencia sendiri membutuhkan waktu masak antara 12 hingga 15 bulan setelah bunga mekar. Karena proses pematangan yang lama ini, pohon jeruk Valencia dapat membawa jeruk dewasa dan jeruk yang sedang berkembang pada saat yang bersamaan, sehingga musim panen akan lebih lama sepanjang tahun.
Setelah kebanyakan buah-buah jeruk ini matang, para pekerja akan diturunkan ke ladang. Proses pemetikannya dilakukan secara manual oleh para pekerja dengan tangan. Pekerja berpakaian double dengan lengan panjang untuk melindungi diri dari duri pohon jeruk. Sementara itu, sopir traktor menarik bak penampung ke ladang untuk mengangkut hasil panen. Setelah bak penampung penuh, hasil panen ini akan dibawa ke pabrik pengemasan. Di pabrik pengemasan, bak penampung ini akan dibuka. Kemudian menjatuhkan jeruk ke saluran air, di mana di sini adalah tahapan awal dari proses pengemasan. Jeruk-jeruk ini akan dicuci melalui saluran air ini, yang kemudian akan diangkat menuju bagian sterilisasi dengan nozzle yang menyemprotkan cairan yang digunakan untuk mempertahankan lapisan alami jeruk. Kemudian conveyor ini akan membawa jeruk-jeruk ini untuk diseleksi berdasarkan tingkatan kualitasnya. Dan akhirnya pekerja akan mengemasnya ke dalam kardus. Pada fase ini, jeruk-jeruk ini siap untuk didistribusikan ke berbagai negara untuk dijual di pasar-pasar swalayan.